Nah, area ini ya, aku suka banget. Kenapa? Karena kalau kamu notice ya, ini ketinggian ceilingnya jauh lebih tinggi daripada yang lantai satunya. Jadi kerasa luas dan lega banget. Hari ini kita akan bahas sebuah rumah yang ada di depan taman klaster seperti ini ya. Jadi selalu rumah kalau di depannya taman, ini enak banget ya. Kerasa nyaman, nggak kerasa bejubel gitu ya. Nah, rumahnya ya sebelah sini, ini di Citraland, klaster East Emerald Mansion. Ini klaster depan di Citraland ya. Jadi kita keluar ke klaster itu ke kanan, sudah gerbang utama dari Jalan Surabaya. Nah, aku suka banget ini ya. Klaster ini udah klaster depan, rumahnya depan taman, row jalannya ini cukup besar ya. Jadi kita itu kalau parkir mobil ada tamu, itu nggak takut ganggu tetangga ya. Karena nggak bakal ganggu. Nah, rumah ini baru jadi grass, luasnya 210 dengan dimensi 10 kali 21 ya. Dan ini punya luas bangunan lebih dari 350 meter karena dia split level 2,5 lantai. Oke, let's review it satu persatu ya. Yang pertama aku mau tunjukin kamu carportnya. Ini sudah muat untuk 2 mobil. Aku suka banget dia bikin kanopi ini bukan yang semi permanen ya, tapi benar-benar sudah dicor, dikasih tengahnya kaca temper sehingga terang, dan di pinggir-pinggirnya ini supaya manis dikasih plafon dari kayu. Dia juga sudah punya akses terpisah untuk service area ya. Ada 2 kamar ART, kamar mandi dan gudang. Tembus juga sampai ke belakang ke dapur utama dan area laundry ya. Nah, ini tipikal karena 2,5 lantai, punya lantai mezanin, selalu entrance-nya itu sedikit naik ya. Dan ini sebenarnya juga kalau rumah lebih tinggi daripada jalan itu biasanya feng shui-nya juga bagus. Hoki katanya begitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam ya. Begitu kita naik, ini sudah ada kanan kirinya taman. Aku suka banget gak dibiarin polos ya. Itu dibeli, sudah dikasih tanaman-tanaman bonsai seperti ini sehingga sudah cantik banget. Kombinasi lantai antara yang step pertama dan berikutnya ini udah bagus banget, kontras gitu ya. Dan aku juga suka di area sini juga sudah punya plafon yang sudah dikasih model kayu seperti ini juga ya. Nah, memang rumah ini high quality, jadi pintunya pun sudah diberi double door, terbuat dari kayu merbau asli yang solid ya. Jadi ini kayu solid teman-teman, dan sudah dikasih smart door handle seperti ini yang sudah ada kameranya. Kita sekarang intip dalamnya yuk. Nah, begitu masuk ya, seperti kamu lihat, ini sudah ngelos banget, luas ya. Aku notice pertama adalah lantainya ya. Seperti kamu lihat, meskipun ini granite tile, tapi dia punya slab tuh gede banget. Ini 120 kali 240 slabnya ya. Jadi kelihatan mewah, seolah-olah kayak marmer gitu ya. Tapi meskipun bukan marmer, dia granitanya pakai Wisma Sehati. Jadi kamu tahu harganya juga agak murah ya. Ini di berbagai section dari ruangan ini, meskipun open floor plan jadi satu, dia udah dibagi-bagi berdasarkan dari permainan drop ceilingnya, sehingga kamu tahu sebelah sana adalah foyer, sini adalah living room, udah disediain colokan juga untuk anten, TV-mu dan sebagainya. Dan ini area dining roomnya. Nah, di area dining room ini juga sudah disediakan saluran-saluran untuk kamu bikin pantry. Yang aku suka juga dari ruangan ini adalah untuk ke area backyardnya yang difungsikan sebagai kolam koi dan sedikit dry garden ya. Dia batasi dengan frameless window yang floor to ceiling dengan bukaan-bukaan kaca sliding, sehingga kalau kita di dalam ini juga masih kerasa bisa menikmati suasana di backyard, dengarkan gemericik dari waterfallnya, dan menikmati suasana kolam koinya. Oke, di lantai 1 ini selain ada powder room sebelah sini ya, toilet tamu, dia juga ada akses menuju ke service area yang punya kitchen cukup luas ya. Jadi ada 2 tabletop menyambung ke area laundry di belakang, dan di sebelah situnya masih ada akses menuju akses terpisah ke area garasi rumah ya. Ada apa lagi lantai 1 ada di sebelah sini ya. Ada 1 kamar tidur yang udah lengkap dengan kamar mandi dalam yang cukup mewah, dan ini space-nya juga sudah cukup luas. Ini bisa kamu manfaatkan kalau kamu tinggal dengan orang tua yang nggak mau naik turun tangga, atau kamu bisa manfaatkan sebagai kamar tamu ya jika ada kerabat yang berkunjung. Sekarang kita mau lihat di lantai 2-nya seperti apa. Yuk ikuti aku terus. Nah, ini area tangganya sudah pakai frameless tempered glass yang udah dikasih railing dari aluminium pipe seperti ini. Nah, yang agak beda dari rumah split floor lainnya itu adalah kamar di mezaninnya itu bukan di area bordes tapi di tengah-tengahnya. Jadi naiknya nggak terlalu tinggi banget ya. Dan ini space-nya juga udah cukup luas. Sudah ada kamar mandi dalamnya juga. Ini kamu bisa manfaatkan untuk ruang kerja kamu atau ruang belajar anak, atau bahkan kalau memang kamu keluarga besar
jadiin kamar tidur juga bisa. Kita sudah sampai di lantai 2-nya. Nah, area ini ya, aku suka banget. Kenapa? Karena kalau kamu notice ya, ini ketinggian ceilingnya jauh lebih tinggi daripada yang lantai satunya. Jadi kerasa luas dan lega banget. Ini kamu bisa banget jadiin living room yang kedua yang lebih private, intimate dengan keluarga. Udah disediakin juga colokan untuk area entertainmentnya ya. Nah, ruangan ini terang banget ya karena jendelanya juga banyak. Nah, di lantai 2 ini total ada 3 kamar tidur. Kita mau bahas satu persatu. Ini yang pertama, let's go. Kamar yang ini ada di bagian belakang rumahnya ya. Yang aku suka dia sudah punya jendela. Ini lebar banget ya, sehingga punya pencahayaan yang bagus dan space-nya juga sangat cukup untuk kamu jadikan kamar anak. Cocoknya untuk kamar cowok kali ya. Dan ini juga sudah punya kamar mandi dalam sendiri, lengkap dengan shower box dan high ceiling. Berikutnya kita bahas kamar berikutnya ya. Nah, ini kamar anak yang kedua, ini ukurannya udah gede banget sih. Udah hampir kayak master bedroomnya, tapi bukan master bedroom. Nah, di sebelah sini, kalau kamu masuk sebelah kanan sudah ada area untuk semacam walk-in closet. Dan tersambung juga dengan kamar mandi dalam yang ukurannya hampir sama dengan kamar mandi dalam di kamar anak satunya. Nah, di area bednya ini yang jauh lebih luas ya, seperti kamu lihat tuh segede ini ya, segede ini mungkin cocok untuk kamar cewek, ada space untuk dressing table dan sebagainya. Dan spesialnya kamar ini juga sudah punya balkoni yang seluas ini. Nih, aku tunjukin kamu. Nah, seenak ini ya, balkoninya cukup luas. Bisa untuk bersantai-santai. Ini baru yang namanya master bedroom ya. Space-nya udah yang paling luas. Kamu bisa taruh king size, super king size. Super king size itu yang 2,2 meter kali 2 meter ya. Cukup banget, masih kamu taruh untuk sofa pun juga masih cukup ya. Nah, ini karena master bedroom, dia punya walk-in closet ini luas banget aku bilang ya. Nah, areanya segede ini, kamu cukup banget bisa bikin lemari yang sampai 6 pintu pun masih bisa. Plus dressing table. Dan dia juga sudah punya pastinya kamar mandi dalam. Lagi-lagi dengan double headed shower dan juga shower box dari kaca temper. Pastinya juga kalau kamar anaknya aja udah punya private balcony, master bedroom juga harus punya dong. Dan ini private balkoninya ya, hampir sama seperti yang tadi. Ini enaknya apa ya? Karena ini di depan taman ya. Kita lihat ke sana, tuh tunjukin ya. Itu nggak ngeliat rumah tetangga. Jadi kita punya balkon benar-benar menikmati ijo-ijo taman garden yang cakep bagus. Oke, rumah ini dipasarkan saat ini ya sekitar 7,5 miliar nego. Kamu lihat ke lokasi, baru kamu tahu seberapa bagusnya rumah ini. Kontak Cesar, nomorku ada di deskripsi ya. Bye-bye.